Dinas Sosial Dinsos Kota Denpasar telah menangani 322 orang terlantar selama 2025. Sementara di awal tahun ini sejumlah orang terlantar juga telah ditangani dan beberapa masih dalam tahap asesmen. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar Ana Agung Ayudiah Kurniawati di Denpasar saat ditemui dalam penanganan lansia terlantar di Jalan Subak Dalam Denpasar. Selasa 20 Januari mengatakan jenis keterlantaran yang ditangani meliputi gelandangan, pengemis, lansia terlantar hingga anak terlantar yang menjadi kewenangan bidang rehabilitasi sosial. Adapun kasus keterlantaran yang ditangani berasal dari berbagai jalur, mulai dari warga yang datang langsung ke dinas sosial, laporan masyarakat, rujukan kepolisian hingga hasil sweeping bersama Satpol PP Kota Denpasar. Seluruh penanganan tersebut telah masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM), termasuk pemberian permakanan bagi warga terlantar di wilayah Denpasar. Dari sekian banyak orang terlantar yang ditangani oleh Dinsos Denpasar, Ayudiah mengaku sebagian besar kasus merupakan orang luar Bali. Kalau kita melihat kasus keterlantaran di Kota Denpasar tahun 2025 itu memang kita terdata seperti kemarin itu di antaranya ada gelandangan pengemis. Itu ada memang orang yang datang langsung ke dinas sosial menyebut dirinya terlantar. Ada juga melalui kepolisian dengan membawa surat keterangan keterlantaran dari kepolisian, dan juga mungkin ada beberapa juga hasil sweeping dari dinas Satpol PP. Jadinya kita menangani keterlantaran itu dari sinergi dengan Satpol PP juga, di samping juga kita menerima laporan dari warga atau masyarakat dan juga dari pihak desa kelurahan. Seperti ada keterlantaran lansia atau anak terlantar, itu yang kita tangani di bidang rehabilitasi sosial. Jadinya beberapa keterlantaran itu kita sudah masukkan ke dalam standar pelayanan minimal. Terkait laporan orang terlantar yang didapat, Dinas Sosial akan melakukan asesmen lapangan terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memastikan status keterlantaran berdasarkan KTP dan kartu keluarga, termasuk pemberian bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk warga terlantar dari luar Denpasar, pihaknya menjalin komunikasi dengan komunitas daerah asal guna menelusuri keberadaan keluarga. Di sisi lain, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek status kependudukan yang bersangkutan jika identitasnya belum diketahui. Terkait penanganan orang terlantar, Dinsos juga melakukan sinergitas dengan OPD dan pihak terkait lainnya, seperti halnya yayasan termasuk panti jompo hingga Dinsos Provinsi. Seperti untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asal luar Bali akan ditangani oleh Dinsos Provinsi. Sementara untuk pemberian permakanan akan ditanggung oleh Dinsos Denpasar selama yang bersangkutan belum dipulangkan. Penanganan juga diberikan bagi warga terlantar yang mengalami sakit atau kecelakaan. Widya Suti dan Mastika melaporkan.